Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Vinka Maiska dengan NIM akhir 001. Saya dari kelompok 6 dengan asisten pembimbing Bang Raka. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan dari 5 soal terkait pengujian hipotesis. Di mana untuk soal yang pertama di sini saya akan menjelaskan apa itu hipotesis. Nah, hipotesis sendiri adalah suatu pengujian dalam menguji kebenaran suatu dugaan sementara dalam penelitian dengan menggunakan data yang sudah dikumpulkan sebelumnya. Nah, hipotesis ini merupakan jawaban sementara dari masalah yang masih perlu kita buktikan secara nyata. Di mana ketika kita sudah melakukan pengujian hipotesis ini, kita tuh bisa mengetahui apakah dugaan tersebut itu sudah sesuai atau belum dengan fakta di lapangan. Nah, lalu di sini peneliti juga setelah melakukan analisis menggunakan pengujian hipotesis itu bisa mengambil keputusan apakah hipotesis ini akan diterima atau ditolak, sehingga peneliti juga bisa mengambil keputusan yang lebih objektif dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Nah, jadi itu adalah pengertian secara singkat terkait uji hipotesis. Lalu di sini saya mendapatkan informasi tersebut terkait uji hipotesis itu dari salah satu sumber dengan penulisnya Hamdani dan juga Sa'dia. Nah, di sini untuk yang kedua, sebutkan dan jelaskan langkah-langkah dalam melakukan pengujian hipotesis. Nah, di sini langkah-langkah yang pertama itu harus merumuskan hipotesis. Apakah dia termasuk ke dalam H0 atau dia termasuk ke dalam H alternatif. Di mana ketika dia termasuk ke dalam hipotesis 0, maka tidak adanya pengaruh atau perbedaan. Sedangkan kalau dia termasuk ke dalam hipotesis alternatif, maka terdapat adanya pengaruh atau perbedaan. Nah, di dalam perumusan hipotesis ini kita tuh harus jelas agar pengujian ini tuh bisa secara empiris dan bisa digunakan secara mudah dalam proses analisis. Lalu yang kedua, menentukan tes statistik yang digunakan. Nah, di sini untuk melakukan uji statistik itu banyak banget metodenya. Nah, seperti uji T, uji Z, dan uji lainnya. Di mana pemilihan dari pengujian ini tuh penting, biar hasil dari pengujian tersebut menjadi akurat dan juga sesuai dengan karakteristik data yang akan kita analisis. Lalu yang ketiga, ada menetapkan tingkat signifikansi. Nah, untuk tingkat signifikansi ini itu banyak banget variasinya. Nah, jadi di sini tuh peneliti itu harus bisa menentukan batas kesalahan yang dapat diterima dalam pengujian. Biasanya itu ada 1%, 5%, dan juga 10% yang dihitung agar lebih mudah itu dalam satuan desimal. Nah, di mana nilai ini tuh bisa digunakan sebagai acuan untuk menentukan apakah si pengujian ini sudah signifikan atau belum. Lalu yang keempat ada melakukan perhitungan. Nah, dari data yang sudah kita kumpulkan tadi, kita bisa melakukan perhitungan statistik, bisa menggunakan manual dari rumus tersebut dan juga menggunakan software. Nah, nanti ada contohnya menggunakan software yaitu RStudio. Nah, dari hasil perhitungan itu bisa kita gunakan untuk membandingkan nilai uji dengan kriteria yang sudah kita tentukan sebelumnya. Nah, setelah kita melakukan tadi pengujian, menentukan H0 dan juga HA, dan juga kita sudah melakukan analisis data. Nah, selanjutnya kita bisa menarik kesimpulan nih dari hasil analisis tersebut. Nah, di sini peneliti itu bisa mengambil keputusan apakah dia itu termasuk ke dalam hipotesis nol yang dapat ditolak atau diterima. Sehingga kesimpulan itu bisa menjadi jawaban atau rumusan dari dasar dalam pengambilan keputusan si peneliti. Nah, ini juga saya dapatkan dari salah satu sumber informasi yaitu penulisnya Halimah dan juga Jamaluddin dan juga Duskri. Nah, selanjutnya di sini yang nomor 3 yaitu jelaskan perbedaan antara rectile test, dan juga total test. Di mana di sini yang pertama left itu artinya kiri, di mana ini adalah uji pihak kiri. Nah, di uji pihak kiri ini kita digunakan ketika hipotesis ini memiliki arah ke kiri atau ingin menguji suatu data yang nilainya itu lebih kecil dari nilai tertentu. Nah, di uji ini hipotesis alternatifnya itu menyatakan lebih kecil, sedangkan hipotesis nolnya itu menyatakan lebih besar atau sama dengan. Nah, di sini kriteria dari pengujiannya H0 ditolak jika nilai T hitung berada di daerah kiri atau dia itu lebih kecil dari nilai T di tabel negatifnya. Lalu yang kedua yaitu uji pihak kanan, di mana uji pihak kanan ini kebalikan dari uji pihak kiri, yaitu dia itu menguji dari nilai apakah nilai tersebut lebih besar dari nilai tertentu, dan juga hipotesis alternatifnya ini menyatakan lebih besar, sedangkan hipotesis nolnya ini menyatakan lebih kecil atau sama dengan. Nah, di sini itu kriteria pengujiannya H0 itu akan ditolak jika nilai T hitungnya itu berada di daerah kanan, yaitu lebih besar dari T tabel positif. Jadi kalau misalnya yang tadi jika H0-nya itu lebih kecil dari T tabel negatif, dia menggunakan yang left tail test, sedangkan kalau misalnya dia lebih besar menggunakan yang right.
Lalu yang ketiga ada uji dua pihak atau total test, di mana di sini apabila hipotesis itu nggak punya arah tertentu, artinya ingin mengetahui apakah ada perbedaan atau tidak. Nah, kita bisa pakai hipotesis ini, yaitu hipotesis alternatifnya itu menyatakan tidak sama dengan, sedangkan hipotesis nolnya menyatakan sama dengan. Nah, di sini itu kriterianya H0 akan ditolak jika nilai T hitung itu berada di luar batas. Dari si T tabel, atau dia tuh ada di baik di sisi kiri maupun di sisi kanan dari si tabelnya itu, T tabelnya. Nah, di sini untuk kesimpulannya, uji pihak kiri digunakan untuk menguji nilai yang lebih kecil, uji pihak kanan untuk nilai yang lebih besar, dan uji dua pihak ketika menguji ada perbedaan tanpa memperhatikan arah, yaitu nggak ada arah di kiri atau kanan. Nah, di sini saya dapatkan dari sumber informasi yang itu penulisnya yaitu Macali. Nah, yang terakhir, yang nomor 4 dari materi itu, berikan 2 contoh pengaplikasian uji hipotesis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama itu saya ambil contoh di bidang pendidikan. Nah, di sini guru ini tuh pengen mengetahui apakah metode yang A itu lebih memiliki hal positif atau lebih bagus dari metode yang B. Nah, di mana hipotesisnya ini kita lihat bahwa hal alternatifnya atau hipotesis alternatifnya itu nilai siswa dengan metode yang A tadi itu lebih tinggi dibandingkan dengan metode yang biasa. Sedangkan yang H0-nya ini nilai siswa itu dengan metode yang A tadi tidak lebih tinggi atau sama dengan metode yang B atau metode biasanya. Nah, pengujiannya ini menggunakan uji T independent sample t-test, di mana hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai T hitung lebih besar dari T tabel hitung. Maka H ini dapat diterima. Sehingga tadi bisa kita ambil keputusan atau kesimpulan bahwa metode A tadi terbukti lebih efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Lalu yang kedua, saya mengambil contoh dari bidang usaha. Nah, di sini seorang pemilik usaha makanan ini mau tahu apakah resep yang baru itu bisa meningkatkan jumlah penjualan dibandingkan resep lama yang sudah mereka miliki. Nah, di sini pemilik usaha itu pertama mencatat jumlah penjualan sebelum dan juga sesudah menggunakan resep baru. Nah, hipotesis yang digunakan untuk hipotesis alternatifnya itu penjualan dengan resep barunya itu lebih tinggi dibanding dengan resep lama, dan untuk hipotesis nolnya itu penjualan dengan resep barunya itu tidak lebih tinggi atau sama dengan resep lama. Nah, sehingga ini juga menggunakan uji hipotesis T, jadi T hitung lebih besar daripada T tabel hitung, maka HA dapat diterima. Atau kita ambil kesimpulan bahwa resep baru itu benar-benar terbukti dapat meningkatkan penjualan. Nah, itu adalah salah satu manfaat ketika kita sudah melakukan perhitungan uji hipotesis. Nah, ini saya ambil sumber dari Aisyah, Rozak, dan juga Rahmi penulisnya. Nah, di sini ada juga soal nomor 5 terkait perhitungan menggunakan software RStudio, di mana di sini tuh sebuah pabrik susu bubuk ingin mengetahui apakah kadar protein dari susu itu tuh mengalami penurunan dibandingkan standar sebelumnya. Nah, standar awalnya itu 18 gram per 100 gram produk. Setelah dilakukan pengujian dari 49 sampel, diperoleh rata-rata bahwa kadar proteinnya itu sebesar 16,8 gram, sehingga standar deviasinya itu 2,8 gram dengan tingkat signifikansinya itu yaitu 1%. Sehingga di sini itu menggunakan uji hipotesis yang left file. Kenapa menggunakan left file? Karena tadi kita bisa lihat bahwa yang H0-nya tadi itu adalah 18 gram sama dengan 18 gram, sedangkan untuk hipotesis alternatifnya itu dari pengujian 49 sampel diperoleh rata-ratanya itu 16,8 gram atau kurang dari si H yang awalnya. Nah, di sini kita menggunakan software RStudio. Pertama, di sini kita menentukan dulu hipotesisnya. Tadi sesuai dengan langkah-langkah dari yang sudah saya jelaskan. Bahwa pertama kita harus menentukan hipotesisnya. Di sini H0-nya itu rata-ratanya tadi sama dengan 18, dan untuk H alternatifnya atau H1-nya H1-nya itu tadi adalah kurang dari 18. Jadi di sini untuk H1-nya rata-rata kurang dari 18. Nah, di sini kita menginput data yang sudah kita ketahui bahwa untuk mean hipotesisnya tadi untuk rata-ratanya itu di 18 gram, untuk rata-rata dari si sampel 49 tadi itu 16,8 gram, untuk standar deviasinya 2,8 gram, dan untuk jumlah sampel yang olahnya itu ada di 49 sampel. Nah, di sini kita menggunakan nilai statistik dari uji Z, di mana untuk rumusnya adalah X bar atau rata-rata sampel dikurang dengan M atau mean dari hipotesis dibagi sigma atau standar deviasi
dibagi lagi dengan akar dari N. N-nya itu apa? Yaitu jumlah sampel atau 49. Nah, di sini kita print Z, di mana Z ini termasuk ke dalam Z hitung. Lalu kita mencari nilai kritis dari lifestyle. Di sini untuk apanya? Karena tadi tingkat signifikansinya adalah 1%, sehingga kita masukkan di sini 0,01. Lalu untuk Z alpha-nya ini kita pakai sintaksnya itu genom alpha. Kenapa? Karena kita menggunakan tadi, yaitu yang lifestyle. Sehingga kita masukkan sintaksnya seperti ini. Lalu kita print Z alpha atau Z dari tabelnya. Nah, setelah kita melakukan running dari sintaks tersebut, didapatkan bahwa nilai dari Z hitungnya adalah negatif 3 dan nilai dari Z alpha atau Z tabelnya yaitu negatif 2,3. Atau kita bisa ambil kesimpulan bahwa nilai Z hitungnya itu lebih kecil dibanding dengan Z table, sehingga H0-nya itu ditolak. Sehingga kita bisa ambil keputusan bahwa rata-rata kadar proteinnya lebih rendah dari 18 gram atau adanya penurunan dari 18 gram. Nah, jadi itu cara melakukan pengujian hipotesis dan juga mendapatkan kesimpulan dari pengujian hipotesis tersebut. Nah, jadi itu adalah penjelasan singkat dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.